Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Ini bukanlah sebuah crack, tapi ini adalah sebuah virus. Saya sudah pernah membahas virus ini, teman-teman bisa cek aja link di kanan atas untuk bisa melihat penjelasan dari video mengenai tentang MC Crack Tool alias Minecraft Crack Tool yang sebenarnya adalah sebuah virus. Nah, sebenarnya virus ini atau crack ini itu didesain untuk Windows 7. Tapi sekarang kita akan coba nih, apa yang akan terjadi kalau misalnya crack ini kita coba jalankan di Windows 11 alias Windows 10. Sekarang kita akan coba langsung lihat saja apa yang akan terjadi dan inilah kurang lebih yang akan terjadi. Sama kurang lebih ya kejadiannya. Walaupun ini didesainnya asli untuk Windows 7, tapi ternyata masih bisa dan akan langsung mengeluarkan konverti ransomware. Ya udah deh, sekarang kita coba silang dan tiba-tiba layar kita menghitam seperti ini. Kalau di Windows 7 kemarin ya teman-teman mungkin bisa lihat ya ada wallpapernya, tapi kalau di sini tiba-tiba hitam total semuanya. Kita coba Ctrl Shift Escape, apakah bisa? Dan ternyata saya tidak bisa sama sekali untuk Ctrl Shift Escape untuk membuka Task Manager. Wow, ternyata kalau di Windows 11, di Windows 11 malah nggak bisa ya. Iya, nggak bisa sama sekali loh. Kita coba Ctrl Alt Delete deh. Masih bisa. Kita coba buka Task Manager dan ya, layarnya hitam seperti ini. Ini hitam loh, bener-bener hitam yang dimana saya sudah pencet Task Manager nih di sini. Tapi nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Tidak bisa ya? Ya udah deh, saya akan langsung coba untuk restart saja si PC-nya. Apakah efeknya akan sama seperti di Windows 7? Sekarang kita coba, kita restart. Kira-kira kurang lebih kejadiannya sama seperti ini. Sama atau tidak ya? Kita coba lihat ya. Kita lihat dan ternyata masih bisa. Kalau Windows 11 itu masih bisa tapi berakhir dengan blue screen. Kalau di Windows 7 itu langsung error dari awalnya. Dari Windows Boot Manager-nya error. Tapi kalau di Windows 11, di Windows 11 ini, booting masih bisa. Tapi dia akan langsung error, memunculkan blue screen seperti ini. Critical Service Fail. Atau mungkin mirip kayak Critical Process Died ya. Mungkin kalau teman-teman pahamnya seperti itu, kurang lebih sama kok. Ini Critical Service Fail, ini sama aja. Sekarang kita coba Preparing Automatic Repair. Apakah bisa untuk di-repair menggunakan Windows Recovery Environment-nya? Apakah bisa? Sekarang kita coba dulu cek ya. Apakah bisa atau tidak? Dan katanya nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Ini bootnya ya yang rusak ya. Ya udah deh, mungkin teman-teman juga ada beberapa yang bertanya, bisa nggak kalau misalnya kita perbaiki menggunakan boot track? Oke, sekarang kita akan langsung coba saja ya. Kira-kira apakah bisa menggunakan boot track? Oke, dan ternyata mau saya di sini juga udah mulai agak susah nih. Oke, bentar ya. Kita coba dulu dan seperti ini, terus kita menuju ke troubleshoot, kita menuju ke advanced option, kita menuju ke command prompt. Sekarang kita coba untuk boot rec dulu ya, seperti ini. Boot rec, fix MBR. Oke, fix MBR harusnya tidak masalah ya, karena master boot record-nya tidak di-replace. Terus kita coba untuk boot rec lagi, fix boot. Oke, dan katanya access is denied. Gak bisa. Yang artinya memang sudah tidak bisa. Ini kasarannya kurang lebih sama virusnya itu sudah sistem level. Dia sudah membuat si bootnya ini nggak bisa diganti, tidak bisa diperbaiki karena sudah di sistem level gitu ya. Yaudah deh, sekarang kita coba lagi deh. Boot track, coba kita pakai scan OS. Apakah bisa? Kita coba cek. Dan ternyata tidak terdeteksi. Windows-nya memang sudah rusak gitu ya, seperti itu. Kita coba kalau boot configuration datanya kita rebuild, apa yang akan terjadi ya? Rebuild BCD. Apakah bisa? Sekarang kita coba cek dan tetap nggak bisa. Kita exit dulu dan kita coba continue dulu. Apakah bisa? Harusnya sih masih nggak bisa karena di sini memang bootnya rusak. Jadi sebenarnya ini tuh bootnya itu kayak memang sengaja ada file beberapa yang mungkin dihilangkan gitu. Jadi makanya kenapa akhirnya memunculkan blue screen kalau di Windows 11. Tapi kalau di Windows 7 kemarin langsung itu dari Windows Boot Manager-nya sudah langsung dirusak seperti itu. Jadi teman-teman sampai detik ini masih ada yang ingin menggunakan crack?
Ya, mungkin teman-teman sejauh ini kayaknya masih berpikiran gitu ya. Ah, aman kok saya menggunakan crack, yang penting sumbernya itu terpercaya gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi masalahnya adalah kita nggak pernah tahu nih, virus apa lagi yang akan dikandung di dalam sebuah crack itu. Apakah dia hanya murni mengaktifasi, atau murni hanya mengcrack, atau ada virus yang lain. Nah, kasusnya kalau di sini virusnya memang mematikan, tapi bisa jadi di teman-teman yang lain virusnya itu sebenarnya mungkin jangka panjang gitu ngerusaknya. Entah dia sebagai backdoor, atau dia hanya sebagai pembuka celah gitu ya, backdoor, atau mungkin virusnya mengambil data teman-teman secara diam-diam. Saya juga nggak tahu, kita juga nggak pernah tahu. Jadi teman-teman sebaiknya jangan pernah membajak deh, bagaimanapun caranya, oke? Seperti itu tips dari saya. Semoga teman-teman di sini bisa mendukung developer dan juga terbebas dari virus. Seperti itu ya. Kalau udah kejadian kayak gini harus install ulang. Udah nggak bisa. Nggak mau. Kalau misalnya master boot record kena, data teman-teman nggak bisa selamat. Kena ransomware, ya sudah. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga gak bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.